Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah jawabannya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan karena kali ini tidak ada yang ngasih, langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya gua ingatkan juga, misalnya ada suara noise tak tok, ya dimaklumi aja lah. Masalah klasik di channel ini, sebelah tetangga nukang, itu aja. Yuk langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini murid-murid dari sekte Dewa Pedang mereka pun menyatukan kekuatan jiwa yang mereka miliki hingga membentuk satu jiwa pedang yang sungguh sangat besar. Dan di sini sebagai pimpinan Wentao, dia pun langsung mengarahkan jiwanya kepada Zhaowan, mencoba untuk dapat menyerang Zhaowan. Tapi untuk Zhaowan, alih-alih dia mundur, justru dia malah menerima ini semua karena dia juga mengeluarkan jiwa yang dia miliki, yaitu jiwa naga surgawi. Dan melihat Zhaowan yang ternyata memiliki jiwa naga surgawi, tentunya membuat mereka semua yang melihatnya pun shock dengan jiwa yang dimiliki oleh Zhaowan, karena itu adalah salah satu jiwa terkuat yang pernah ada. Namun di sini Wentao yang melihat Zhaowan dia memiliki jiwa naga surgawi dan sebelumnya terlihat agak sedikit takut, tapi justru malah memiliki jiwa naga surgawi. Tentunya hal itu membuat Wentao dia pun kesal dengan Zhaowan. Zhaowan, kenapa kau berpura-pura keren? Kau ini, padahal sebelumnya kau berpura-pura untuk sedih kan? Ternyata kau memiliki jiwa naga surgawi. Menyebalkan ucap dari Wentao yang kesal dengan Zhaowan yang sebelumnya terlihat agak sedikit pura-pura menyerah, tapi nyatanya justru dia malah memiliki jiwa terkuat. Dan untuk Zhaowan dia berujar, gimana ya, jadi ya aku hanya sedikit ingin bermain-main dengan kalian, ucap dari Zhaowan. Dan di sini Zhaowan dia juga bertanya, menantang apakah mereka ingin melanjutkan ini semua, mengingat Zhaowan dia memiliki jiwa naga surgawi. Dan untuk Wentao tentunya dia akan tetap maju, walaupun dia juga tahu kalau jiwa yang dimiliki oleh Zhaowan adalah jiwa terkuat. Dan itu membuatnya berujar, ya tentu saja, jika saja 10 jiwa telah bergabung, tentunya kami akan melakukan segalanya dan kami akan melawan hingga akhir, ucap dari Wentao yang tidak akan pernah mundur. Dan di sini Wentao dia juga langsung kembali mencoba untuk dapat menggerakkan jiwa pedang kombinasi yang mereka miliki. Dan ketika Wentao dia mencoba untuk dapat menggerakkan jiwa pedang itu, ternyata tidaklah mudah. Walaupun saat ini jiwa itu sedang dikunci oleh jiwa naga surgawi, tapi mencoba untuk dapat melepaskan diri dari cengkraman jiwa naga surgawi. Dan hal itu pun juga disadari oleh Zhaowan. Dan untuk Zhaowan dia juga tahu kalau dibiarkan maka jiwa pedang itu akan lepas, hingga membuat Zhaowan dia juga mengambil sebuah inisiasi untuk menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh jiwa pedang itu. Dan benar saja, kini jiwa naga surgawi cakarnya yang sebelumnya hanya menggenggam, kini semakin erat menggenggam pedang itu, hingga membuat Zhaowan dia juga tahu kalau ini akan berakibat fatal untuk orang-orang itu sebelum Zhaowan melakukannya. Dan di sini Zhaowan dia sempat memberikan sebuah peringatan kepada murid-murid dari sekte Dewa Pedang, dan di mana Zhaowan dia berujar, Wentao, apakah kalian benar-benar akan melakukannya hingga akhir? Aku tahu kalau jika saja aku yang kalah, maka tubuh fisikula yang akan rusak. Tapi jika kalian yang kalah, maka jiwa kalian juga akan lenyap, dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya untuk kalian semua, ucap dari Zhaowan yang memberikan sebuah peringatan kepada Wentao. Tapi untuk Wentao tentunya alih-alih dia harus mundur, justru dia malah akan tetap maju menghadapi jiwa yang dimiliki oleh Zhaowan, di mana Wentao dia berujar, ya aku tahu, aku tetap akan maju walaupun aku tahu aku tidak mungkin dapat menang, dan itulah jalan pedangku, ucap dari Wentao. Di mana Wentao dia juga mengatakan jika saja dia menyerah hari ini, maka itu akan menjadi sebuah penyesalan di dalam hidupnya. Maka dari itulah dia tidak mau ada sebuah penyesalan di dalam hidupnya. Dan itu membuat Wentao dia berujar, kami jangan pernah bisa mencapai puncak jika kami akan menyerah, dan tentunya kami tidak akan pernah menyesali apa yang akan kami lakukan, ucap dari Wentao yang tetap akan maju. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Shi Tianxiang, di mana dia juga berujar, Zhaowan, dulu aku hanya seorang kultivator gila yang hanya peduli soal menjadi lebih kuat, tapi tidak untuk kali ini. Dan aku juga saat itu memang belum mengerti soal apa itu jalan pedang. Tapi sekarang setelah aku masuk ke dalam sekte Dewa Pedang, aku akhirnya mengerti jalan pedangku sendiri. Dan kali ini bukan cuma karena aku ingin mengalahkan dirimu, tapi karena aku juga ingin melanjutkan jalan pedangku, ucap Shi Tianxiang. Dan apa yang diucapkan oleh Shi Tianxiang dan juga Wentao dibenarkan oleh murid-murid dari sekte Dewa Pedang lainnya pula. Dan mereka juga tidak akan pernah menyerah, walaupun mereka juga tahu
tahu akan sangat sulit bagi mereka untuk dapat mengalahkan jiwa naga surgawi. Tapi melihat tekad yang dimiliki oleh murid-murid dari sekte Dewa Pedang, di sini Zaufan dia berujar, baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkan keinginan kalian semua. Ujar dari Zaufan yang kini dia menggenggam lengannya, dan itu membuat kini jiwa naga surgawi pun sama. Dia menggenggam jiwa pedang itu semakin dalam hingga membuat jiwa pedang itu mulai bergejolak, dan itu membuat kini para kultivator itu mereka bersepuluh tentunya mendapatkan efek balik. Ketika jiwa terluka maka tubuh fisik juga akan terluka, dan dalam sekejap ini satu persatu dari mereka mulai memuntahkan seteguk esensi, dan ini adalah efek balik jika jiwa terluka. Dan untuk jiwa pedang itu sendiri saat ini pun semakin dalam, semakin bergejolak, dan sebelum Zaufan dia menghancurkannya, dia sempat memberikan sebuah peringatan, tapi sayangnya peringatan itu tidak diindahkan hingga membuat Zaufan dia berujar. Teknik ketiga, raungan naga iblis dragon scream, ucap dari Zaufan yang kini membuat jiwa naga surgawi pun mulai meraung dan melepaskan sebuah gelombang serangan kepada jiwa pedang itu, dan itu membuat jiwa pedang pun tentunya bergejolak hingga pada akhirnya pun terjadilah sebuah retakan kecil di jiwa pedang itu, sebelum pada akhirnya jiwa pedang benar-benar hancur menjadi butiran-butiran kecil hingga membuat murid-murid dari sekte Dewa Pedang tentunya mereka semua mendapatkan efek baik dari serangan yang mereka rasakan, dan itu tentunya membuat mereka semua pun langsung memuntahkan seteguk esensi dari dalam tubuh mereka, dan ini adalah efek ketika jiwa mereka terluka. Dan ini adalah sebuah peringatan yang sebelumnya telah diberikan oleh Zaufan, tapi sayangnya mereka tidak mengindahkan. Namun apa yang ada di atas arena membuat seseorang yang ada di luar sana dia mengomentari itu semua dengan berujar, dasar kultivator iblis, mereka semua penuh dengan tipu daya, dan sekarang mereka melakukan sebuah sandiwara hanya untuk menyenangkan sekte Dewa Pedang. Menyedihkan, mereka melakukan ini semua hanya untuk mendapatkan sekutu dari sekte Dewa Pedang. Dasar sebuah trik murahan, dan mungkin saja hal ini dapat membuat orang lain tertipu, tapi tidak dengan diriku, Zhao Dezu. Tidak akan mungkin kalian bisa menipu diriku. Dan sekarang sekte Dewa Pedang tentunya mereka akan berterima kasih kepada sekte Moche karena penerus mereka tidak dihancurkan olehnya. Tapi menyedihkan, satu lagi sekte kebenaran jatuh kepada sekte iblis. Dasar menyedihkan, ucap dari Zhao Dezu, dan hal itu pun juga dibenarkan oleh seluruh anak buahnya, di mana mereka mengatakan dan juga memuji-muji Zhao Dezu yang sungguh sangat cerdas. Dan apa yang diucapkan oleh seluruh anak buahnya juga diamini oleh dirinya sendiri. Dia pun mengatakan kalau sekte-sekte lainnya mereka tidak memiliki orang yang cerdas seperti dirinya, jadi mudah saja jatuh ke tangan para kultivator iblis. Dan harusnya mereka semua adalah orang-orang yang berasal dari jalan kebenaran, harus menghancurkan para iblis. Tapi kenapa malah mereka bersekutu dengan para iblis? Sungguh sangat menyedihkan, ucap dari Zhao Dezu. Dan hal itu juga dibenarkan oleh murid-muridnya sendiri, rekan-rekannya, dan mereka juga mengatakan kalau sekte-sekte kebenaran yang lainnya mereka semua sungguh sangat memalukan dan tidak layak untuk menjadi pemimpin di wilayah barat. Hanya sekte mereka lah yang layak, dan Zhao Dezu adalah pimpinan utama, dan juga mengatakan kalau Zhao Dezu sejatinya adalah jenis sejati nomor satu yang ada di wilayah barat. Ucap dari bocah-bocah tengil ini, dan sudah sepantasnya seorang jenius sejati menjadi pimpinan yang sangat kuat, cerdas, dan juga berwibawa. Ucap dari rekan-rekannya yang membuat Zhao Dezu dia pun mengamini itu semua, di mana dia mengatakan, ya itu betul sekali, akulah yang paling cerdas dan akulah yang paling pintar. Tapi di dalam hati Zhao Dezu dia juga tahu kalau kemampuan yang dia miliki tidak terlalu kuat dibandingkan dengan Hu Qingqiu. Selain Hu Qingqiu, ternyata memang ada juga satu lagi batu sandungan bagi dirinya, yaitu Ye Lin. Iblis api itu, aku belum bisa mengalahkannya juga. Dan sekarang muncul lagi monster yang memiliki jiwa naga surgawi, dan dia ada di jalan iblis. Bagaimana caranya aku menghancurkannya? Ucap dari Zhao Dezu yang sejatinya dia juga tidak percaya diri kalau dia sehebat itu jika dia harus menghadapi para jenius-jenius sejati. Ucap dari Zhao Dezu. Sedangkan di pihak lainnya saat ini Yanmo yang melihat Zaufan tidak menghancurkan murid-murid dari sekte Dewa Pedang tentunya membuat Yanmo dia pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh Zaufan. Kenapa dia tidak menghancurkan seluruh murid-murid dari sekte Dewa Pedang? Tapi untuk Hu Qingqiu dia pun mengatakan kalau sepertinya Zaufan dia sungguh sangat bijak dan juga cerdas, karena saat ini sekte Moche dia baru saja naik ke sekte yang menengah, dan jika mereka membuat sekte Dewa Pedang hancur-hancuran maka itu akan membuat sekte Moche akan ada dalam masalah. Dan tentunya ini adalah sebuah
investasi jangka panjang dan Zhao Wan sungguh sangat cerdas. Karena kedepannya mereka akan mendapatkan sumber daya dari sekte Xuanlong dan tentunya akan sangat berbahaya jika mereka harus langsung berselisih dengan sekte tingkat menengah, ujar dari Yu Kengqiu. Dan hal itu pun membuat Yanmo dia nggak dapat menerima kenapa Zhao Wan harus bersikap lembut kepada sekte menengah, tapi tidak dengan dirinya. Padahal ketika dulu dia bertemu dengan Zhao Wan nggak memberikannya ampun, tapi kenapa malah memberikan ampun kepada murid-murid dari sekte tingkat menengah. Padahal aku adalah sekte tingkat atas lah, ujar dari Yanmo yang bingung. Lagi pula murid-murid yang berasal dari jalan iblis biasanya mereka semua brutal dan juga impulsif. Dan gue pikir entah kenapa tiba-tiba saja dia kehilangan niat untuk dapat menghancurkan lawannya. Menyedihkan, ujar dari Yanmo yang kesal kepada Zhao Wan yang tidak menghancurkan murid-murid dari sekte Dewa Pedang. Dan untuk Wu Qingqiu, dia pun mengatakan kalau Zhao Wan sungguh sangat cerdas, karena ketika dia sudah berniat untuk dapat menghancurkan lawannya, maka dia harus menuntaskan niatnya. Yang artinya Zhao Wan jika dia menahan niatnya itu hanya akan memberikan sebuah efek balik kepada Zhao Wan itu sendiri. Jadi kupikir Zhao Wan tidak memiliki niat untuk menghancurkan sekte Dewa Pedang. Atau apakah mungkin dia memiliki sebuah kendali untuk menahan iblis yang ada di dalam hatinya? Jawab dari Yu Qingqiu yang gak tahu juga. Dan udah itu aja untuk part kali ini. Singkat, padat, aneh. Ya ginilah untuk Zhao Wan untuk minggu ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zhao Wan di Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Padahal minggu kemarin Kamis ada loh. 2 minggu kemarin Kamis juga ada. Tapi sekarang Kamis nggak ada. Nggak tahu dah, itu aja untuk part kali ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.